Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D ingin mempresentasikan materi bab 5, yakni tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah dari Nasma Sabita dengan NPM 240130100048. Yang kedua ada Verina Marta Lowor dengan NPM 240130100052. Yang ketiga adalah Najwa Fairuz Laih Putri dengan NPM 240130100068. Yang keempat Diva Karisa Kristi dengan NPM 240130100081. Yang kelima adalah Marsha Aulia Andita Putri dengan NPM 240130100406. Dan yang terakhir adalah Putri Bella Dinata dengan NPM 240130100328. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan laporan posisi keuangan dengan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan posisi keuangan menyediakan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Analisis juga menggunakan informasi dalam laporan posisi keuangan untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas masa depan. Dalam hal ini, analisis menggunakan laporan posisi keuangan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah kegunaan laporan posisi keuangan. Likuiditas menggambarkan jumlah waktu yang diharapkan berlalu hingga aset direalisasikan atau diubah menjadi uang tunai atau hingga kewajiban harus dibayar. Solvabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya saat jatuh tempo. Likuiditas dan solvabilitas memengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mengambil tindakan efektif guna mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat menanggapi kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Misalnya, perusahaan mungkin menjadi sangat terbebani utang, sangat tidak fleksibel secara finansial, sehingga memiliki sedikit atau tidak ada sumber kas untuk membiayai ekspansi atau melunasi utang yang jatuh tempo. Perusahaan dengan tingkat fleksibilitas keuangan yang tinggi lebih mampu bertahan di masa sulit, pulih dari kemunduran yang tidak terduga, dan memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan dan tidak terduga. Secara umum, semakin besar fleksibilitas keuangan suatu perusahaan, semakin rendah risiko kegagalannya. Selanjutnya adalah keterbatasan laporan posisi keuangan. Yang pertama, sebagian besar aset dan kewajiban dilaporkan berdasarkan biaya historis. Akibatnya, informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan sering dikritik karena tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Yang kedua adalah perusahaan menggunakan penilaian dan estimasi untuk menentukan banyak item yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Misalnya, dalam laporan posisi keuangannya, Lenovo memperkirakan jumlah piutang yang akan ditagihnya, masa manfaat gudangnya, dan jumlah komputer yang akan dikembalikan dalam masa garansi. Yang ketiga, laporan posisi keuangan tentu saja menghilangkan banyak item yang memiliki nilai finansial, tetapi tidak dapat dicatat secara objektif oleh perusahaan. Misalnya, pengetahuan dan keterampilan karyawan Intel Amerika Serikat dalam mengembangkan chip komputer baru dapat dikatakan sebagai aset perusahaan yang paling signifikan. Selanjutnya adalah materi Classification of the Statement of Financial Position atau klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan mengelompokkan item-item yang serupa untuk mendapatkan subtotal yang signifikan. Klasifikasi item ada 3. Yang pertama, aset dan kewajiban dengan karakteristik likuiditas umum yang berbeda.
Yang kedua, aset yang berbeda dalam fungsi yang diharapkan dalam operasi inti perusahaan atau aktivitas lainnya. Ketiga, kewajiban yang berbeda dalam jumlah sifat dan waktunya. Ada 3 elemen laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah aset, yaitu sumber daya ekonomi masa kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomi adalah hak yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi. Yang kedua adalah liability atau kewajiban, yaitu kewajiban entitas saat ini untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Dan yang terakhir adalah ekuitas atau equity, yaitu kepentingan residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Selanjutnya, aset sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset tidak lancar atau non-current assets adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Aset ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama adalah investasi jangka panjang yang terdiri dari 4 jenis, yaitu investasi pada surat berharga seperti obligasi, saham, atau surat utang jangka panjang. Yang kedua, investasi dalam aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi. Yang ketiga, investasi yang disisihkan dalam dana khusus seperti dana pelunasan, dana pensiun, atau dana perluasan pabrik. Dan yang terakhir adalah investasi pada anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang tidak dikondisikan. Kelompok investasi dalam surat utang dan ekuitas ada 3. Yang pertama, dipegang untuk ditagih, yaitu sekuritas utang yang dikelola perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga kontraktual. Yang kedua, perdagangan, yaitu sekuritas utang dan ekuitas yang dibeli dan disimpan, terutama untuk dijual dalam jangka pendek, sehingga dapat menghasilkan pendapatan atas perubahan harga jangka pendek. Dan yang terakhir adalah ekuitas non-perdagangan, yaitu sekuritas ekuitas tertentu yang dimiliki untuk tujuan selain perdagangan. Selanjutnya adalah aset pabrik dan peralatan, yaitu aset berwujud dan berjangka panjang yang digunakan dalam aset tidak lancar atau non-current asset terdiri dari aset yang tidak memenuhi tanah, bangunan, dan mesin. Kecuali ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama adalah investasi, misalnya bangunan, atau yang terdiri dari 4 jenis, misalnya investasi pada surat berharga. Aset yang ketiga adalah aset tak berwujud, saham, atau surat utang jangka yang tidak memiliki substansi investasi dalam aset instrumen keuangan yang saat ini tidak digunakan dalam hak cipta, waralaba. Yang ketiga, merek dagang dan daftar dalam dana khusus. Dalam hal ini ada amortisasi, yaitu upaya perusahaan untuk menghapus aset tak berwujud dengan masa pada anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang tidak dikondisikan pendek. Kelompok investasi dalam surat aset lainnya ada 3. Yang pertama, dipegang untuk bervariasi isinya, yaitu sekuritas utang yang dikelola perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga kontraktual. Selanjutnya adalah kedua, perdagangan, yaitu sekuritas utang dan berwujud dan berjangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis yang jangka pendek, terdiri dari dapat menghasilkan pendapatan atas tanah harga jangka pendek. Dan yang terakhir adalah ekuitas akan mengalami sekuritas misalnya bangunan yang dimiliki untuk tujuan misalnya cadangan minyak. Selanjutnya, klasifikasi aset yang kedua adalah aset lancar atau current assets, yaitu uang tunai dan aset lain yang diharapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Terdiri dari beberapa item dan dasar penilaian atau basis of value. Yang pertama, item itu terdiri dari persediaan atau inventories, yaitu yang digunakan untuk membuka dasar penilaian. Misalnya nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih, serta asumsi aliran biaya, misalnya FIFO atau biaya rata-rata. Lalu ada biaya dibayar di muka atau prepaid expense,
yaitu pembayaran tunai yang dicatat sebagai aset karena layanan atau manfaat akan diterima di masa depan. Yang ketiga ada piutang atau receivables, yaitu yang dalam laporan posisi keuangan dapat menunjukkan kategori utama piutang. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi dengan jelas tentang kerugian yang diantisipasi akibat tidak tertagihnya piutang, jumlah dan sifat piutang non-perdagangan, dan yang terakhir piutang yang digunakan sebagai agunan. Yang keempat ada item investasi jangka pendek atau short term investment, dan item yang terakhir adalah kas dan setara kas atau cash and cash equivalents. Umumnya terdiri dari mata uang dan permintaan deposito. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Dasar penilaian atau basis of valuation ada 5. Yang pertama, nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih, lower of cost or net realizable value. Yang kedua, biaya atau cost. Yang ketiga, perkiraan jumlah tertagih atau estimated amount collectible. Yang keempat, umumnya nilai wajar atau generally fair value. Dan yang terakhir, nilai wajar atau fair value. Equity atau ekuitas terdiri dari 6 item. Yang pertama adalah modal saham, yaitu nilai nominal atau nilai yang ditetapkan dari saham yang diterbitkan, termasuk saham biasa dan saham preferen. Yang kedua, premi saham, yaitu kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai nominal atau yang ditetapkan. Yang ketiga, laba ditahan, yaitu laba perusahaan yang belum dibagikan. Yang keempat, akumulasi pendapatan komprehensif lain, yaitu jumlah agregat dari pos-pos pendapatan komprehensif lain. Yang kelima, treasury shares, yaitu jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Dan yang terakhir, kepentingan non-pengendali, yaitu sebagian ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Selanjutnya, liability atau kewajiban dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, kewajiban tidak lancar atau non-current liabilities, yaitu kewajiban yang tidak diharapkan dapat dilikuidasi oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih lama dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Ada 3 jenis non-current liabilities, yaitu kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan, serta kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan untuk mengonfirmasi jumlah yang harus dibayarkan atau penerima pembayaran atau tanggal pembayaran. Dan yang kedua ada current liabilities atau kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang secara umum diharapkan dapat diselesaikan oleh perusahaan dalam siklus operasi normal atau 1 tahun, mana yang lebih lama. Yang termasuk kewajiban lancar ada hutang yang timbul karena perolehan barang dan jasa, penagihan yang diterima di muka untuk pengiriman barang atau pelaksanaan layanan, serta kewajiban lain yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka waktu 1 siklus usaha atau 1 tahun. Preparation of the Statement of Financial Position ada 2. Yang pertama, account form atau formulir akun, yaitu formulir yang digunakan untuk menyajikan informasi laporan posisi keuangan dengan mencantumkan aset per bagian di sisi kiri serta ekuitas dan kewajiban per bagian di sisi kanan. Kerugian utamanya adalah perlu ruangan yang cukup lebar untuk menyajikan item secara berdampingan, sehingga seringkali formulir akun memerlukan 2 halaman yang saling berhadapan. Ini adalah formulir laporan. Jadi formulir laporan adalah jenis dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan dan juga menyajikan suatu data yang terstruktur dan juga terorganisasi. Di sini ada contoh formulir laporan, yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu sendiri dokumen yang memuat daftar utang, modal, dan aktiva perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, dengan kata lain, laporan ini itu mencatat kewajiban ekonomis atau utang perusahaan, aset perusahaan, dan juga modal saham.
Tujuan laporan arus kas. Jadi tujuan utama dari laporan arus kas itu adalah arus kas untuk memberikan informasi yang relevan tentang arus kas, penerimaan dan juga pembayaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Nah, untuk mencapai tujuan ini, laporan arus kas melaporkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah dampak kas dari operasi selama satu periode, yang kedua investasi transaksi, yang ketiga transaksi pembiayaan, dan yang keempat kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode tersebut. Nah, melaporkan sumber penggunaan dan kenaikan atau penurunan bersih kas itu membantu investor, kreditor, dan juga pihak lain mengetahui apa yang terjadi pada sumber daya perusahaan yang paling liquid. Nah, karena sebagian besar individu itu memiliki buku cek dan menyiapkan pengembalian pajak secara tunai, mereka dapat memahami informasi yang dilaporkan dalam laporan arus kas. Nah, adapun konsep yang mendasari laporan arus kas itu untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, yaitu membantu menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Nah, laporan arus kas itu juga memberi jawaban atas pertanyaan sederhana namun penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari mana uang tunai tersebut berasal selama periode tersebut. Yang kedua, untuk apa saja sih uang tunai yang digunakan selama periode tersebut. Yang ketiga, berapa perubahan saldo kas selama periode tersebut. Persiapan laporan arus kas. Yang pertama yaitu sumber informasi, yaitu perusahaan memperoleh informasi untuk menyiapkan laporan arus kas dari beberapa sumber. Yang pertama adalah laporan perbandingan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi saat ini, dan yang ketiga adalah data transaksi yang telah dipilih. Yaitu contoh sederhana berikut menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan sumber-sumber ini dalam persiapan sebuah laporan arus kas. Contoh pada gambar yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 pada tahun pertama operasinya, Salik Marketing menerbitkan 50.000 saham Ordizari dengan nilai nominal untuk uang tunai yaitu $50. Perusahaan menyewa ruang kantornya, perabotan dan peralatan telekomunikasi dan layanan pemasaran yang diperankan melalui Source First Fair. Pada bulan Juni 2022, perusahaan pun membeli tanah seharga $15, yaitu menunjukkan status komparatif perusahaan dari posisi keuangan pada awal dan akhir tahun 2022 pada gambar yang tersedia. Pada ilustrasi 521 menyajikan laporan laba rugi dan informasi tambahan, dan pada gambar selanjutnya ada informasi yaitu dividen sebesar 14 yang telah dibayar sepanjang tahun. Selanjutnya, dalam mempersiapkan laporan arus kas, kita perlu mempersiapkan langkah kedua yaitu mempersiapkan laporan arus kas. Dalam mempersiapkan laporan arus kas, sumber-sumber ini melibatkan 4 langkah. Yang pertama, tentukan uang tunai yang disediakan oleh atau yang telah digunakan dalam kegiatan operasi. Yang kedua, tentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan oleh kegiatan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, tentukan perubahan, peningkatan atau penurunan uang tunai selama periode tersebut. Yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi adalah kelebihan penerimaan tunai atas pembayaran tunai dari kegiatan operasi yang ada. Perusahaan menentukan jumlah ini dengan mengubah laba bersih berdasarkan akrual menjadi dasar tunai. Untuk melakukannya, mereka menambahkan atau mengurangi dari pendapatan bersih barang-barang dalam laporan laba yang rugi dan yang tidak mempengaruhi uang tunai. Prosedur ini mengharuskan perusahaan menganalisis tidak hanya laporan laba rugi, tapi saat ini juga laporan komparatif posisi keuangan dan data transaksi yang telah dipilih. Analisis pernyataan perbandingan posisi keuangan ada dua, yaitu barang-barang yang akan mempengaruhi perhitungan kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi, yaitu peningkatan piutang mencerminkan peningkatan non tunai sebesar 41.000 dalam pendapatan, dan peningkatan hutang mencerminkan peningkatan pengeluaran non tunai sebesar $12.
Oleh karena itu, untuk mencapai kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi, telemarketing ini mengurangi dari pendapatan bersih, peningkatan piutang, dan menambahkan kembali ke pendapatan, yaitu sebagai hasil dari penyesuaian ini, perusahaan menentukan kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi. Pada gambar ilustrasi menyajikan laporan arus kas, yaitu perusahaan menentukan kegiatan investasi dan pembiayaannya. Satu-satunya aktivitas investasi telemarketing adalah pembelian tanah, itu memiliki dua kegiatan pembiayaan, yaitu modal saham, peningkatan saham sebesar $50.000 dari penerbitan saham biasa untuk uang tunai. Selanjutnya perusahaan membayar uang tunai $14.000 dalam bentuk dividen. Untuk mengetahui jumlah yang disediakan atau digunakan oleh kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan, perusahaan menentukan peningkatan bersih dalam uang tunai. Pada ilustrasi berikutnya ada peningkatan kas, laporan arus kas yang dilaporkan, yaitu peningkatan kas dari $31 yang dilaporkan dalam laporan arus kas sama dengan 31.000 dalam kas yang dihitung dari laporan komparatif posisi keuangan. Selanjutnya ada aktivitas non-tunai yang signifikan. Tidak semua aktivitas penting perusahaan itu melibatkan uang tunai. Contoh non-tunai yang signifikan dalam kegiatan adalah yang pertama ada penerbitan saham biasa untuk membeli aset, yang kedua ada konversi obligasi menjadi saham biasa, yang ketiga ada penerbitan utang untuk membeli aset, yang keempat ada pertukaran aset berumur panjang. Kegiatan investasi dan pembiayaan yang signifikan yang tidak mempengaruhi kas tidak dilaporkan dalam badan laporan arus kas. Sebaliknya, kegiatan-kegiatan ini dilaporkan dalam catatan terpisah pada laporan keuangan. Pelaporan seperti itu dari kegiatan non-tunai memenuhi prinsip pengungkapan penuh. Ilustrasi di samping menunjukkan contoh laporan arus kas yang komprehensif. Perhatikan bahwa perusahaan membeli peralatan melalui penerbitan obligasi senilai $50.000 yang merupakan transaksi non-tunai yang signifikan. Untuk tujuan pekerjaan rumah, Anda harus menunjukkan aktivitas non-tunai yang signifikan dalam catatan terpisah berjudul Cash Flow Note. Berikutnya ada kegunaan laporan arus kas. Laporan arus kas sangat penting bagi perusahaan karena uang tunai adalah sumber utama kelangsungan hidup bisnis. Kreditor menggunakannya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. Arus kas bersih yang tinggi dari aktivitas operasi menunjukkan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tanpa pinjaman tambahan, sedangkan arus kas negatif dapat menandakan potensi masalah keuangan. Meskipun laba bersih mencerminkan kinerja jangka panjang, perusahaan bisa gagal jika tidak memiliki arus kas yang cukup untuk menjalankan operasionalnya. Perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih bisa disebabkan oleh peningkatan piutang atau persediaan yang mengikat uang tunai dan dapat menimbulkan krisis likuidasi. Lalu berikut adalah beberapa kegunaan laporan arus kas. Pertama, likuidasi keuangan. Likuidasi keuangan diukur dengan cangkupan utang kas saat ini, yaitu kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancarnya menggunakan arus kas operasi. Semakin tinggi resiko ini, kecil kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Lalu yang kedua, fleksibilitas keuangan. Cakupan utang tunai menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya menggunakan arus kas operasi tanpa harus menjual aset. Risiko yang tinggi mengidentifikasikan perusahaan dapat bertahan meskipun sumber pendanaan eksternal terbatas atau mahal. Lalu yang ketiga ada arus kas bebas. Nah, arus kas bebas ini mengukur dana yang tersedia setelah perusahaan memenuhi kebutuhan operasional dan investasi dasar. Perusahaan dapat menggunakan arus kas bebas untuk membayar utang, membeli saham, atau meningkatkan likuiditas. Berikutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan merupakan bagian penting dari laporan keuangan karena memberikan informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Catatan ini juga dapat menjelaskan pembatasan akibat perjanjian keuangan atau kontrak tertentu. Lalu berikutnya ada kebijakan akuntansi.
beberapa kebijakan akuntansi yang umum diungkapkan, yaitu yang pertama ada persediaan, dinilai berdasarkan metode rata-rata terimbang atau identifikasi khusus dan disesuaikan untuk nilai realisasi bersih. Lalu yang kedua yaitu aset tak berwujud, dicatat berdasarkan biaya historis dan diamortisasi selama masa manfaatnya. Lalu yang ketiga ada properti, pabrik, dan peralatan. Dinilai berdasarkan biaya historis dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus atau saldo menurun. Lalu yang terakhir ada kewajiban keuangan, diklasifikasikan berdasarkan IFRS 9 menjadi kewajiban pada nilai wajar atau biaya amortisasi. Berikutnya ada catatan tambahan atas laporan keuangan. Ada 4, yaitu yang pertama aset tetap, diklasifikasikan berdasarkan jenisnya seperti tanah, bangunan, peralatan dengan akumulasi penyusutan jika berlaku. Lalu yang kedua ada piutang, dipisahkan menjadi piutang dagang, piutang pihak terkait, dan pembayaran di muka. Lalu yang ketiga ada persediaan, dikategorikan berdasarkan barang dagangan, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Lalu yang keempat ada ketentuan, diklasifikasikan misalnya untuk tunjangan karyawan atau kewajiban lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan informasi tambahan yaitu teknik pengungkapan. Jadi, perusahaan harus mengungkapkan selengkap mungkin dampak berbagai ketidakpastian terhadap kondisi keuangan, metode penilaian aset dan kewajiban, serta kontrak dan perjanjian perusahaan. Untuk mengungkapkan informasi yang relevan, perusahaan dapat menggunakan penjelasan dalam tanda kurung dan referensi silang serta item kontra. Dan yang pertama ini ada penjelasan dalam paruh. Seperti yang dilihat pada gambar, perusahaan seringkali memberikan informasi tambahan melalui penjelasan dalam tanda kurung seperti item tersebut. Nah, jadi informasi tambahan yang relevan mengenai laporan posisi keuangan ini menambah kejelasan dan kelengkapan informasi ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan catatan karena informasi tambahan ini dimasukkan ke dalam isi laporan sehingga pembaca cenderung tidak akan melewatkannya. Namun, perusahaan harus menghindari penjelasan tambahan yang panjang dalam tanda kurung yang mungkin mengganggu. Dan yang kedua, ada referensi silang dan item kontra. Seperti yang dilihat pada gambar, jadi referensi silang ini menunjukkan bahwa perusahaan akan menebus obligasi yang saat ini terutang sebesar 2.300.000, yang dimana perusahaan hanya menyisihkan 800.000. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan uang tunai tambahan dari kas yang tidak dibatasi, dari penjualan investasi, dari laba, atau dari sumber lain. Atau perusahaan dapat menunjukkan informasi yang sama di dalam tanda kurung. Perusahaan umum lainnya adalah membuat akun kontra atau akun tambahan. Akun kontra pada laporan posisi keuangan mengurangi akun aset, liabilitas, atau ekuitas. Contohnya, termasuk akumulasi penyusutan dan penyisihan untuk akun ragu-ragu. Akun kontra menyediakan beberapa fleksibilitas dalam menyajikan informasi keuangan dengan menggunakan akun akumulasi penyusutan. Contohnya, pembaca laporan dapat melihat biaya awal, aset, serta penyusutan hingga saat ini. Di sisi lain, akun tambahan menambahkan akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Contohnya adalah penyesuaian nilai wajar yang jika ditambahkan ke akun investasi ekuitas non-perdagangan, menggambarkan total aset investasi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pedoman lainnya. Yang pertama yaitu mengimbangi, menunjukkan bahwa penting bagi aset dan liabilitas, serta pendapatan dan beban, untuk dilaporkan secara terpisah. Jika tidak, mungkin sulit bagi pengguna untuk memahami transaksi atau peristiwa yang terjadi di perusahaan. Oleh karena itu, tidaklah tepat bagi perusahaan seperti Sinopes untuk mengimbangi uang usaha dengan kas. Demikian, tidaklah tepat bagi Sinopes untuk mengimbangi utang yang digunakan untuk membeli gedung dengan gedung pada laporan posisi keuangan. Namun,
tepat bagi Sinopes untuk mengukur aset bersih dan penyisihan penilaian seperti penyisihan piutang ragu-ragu atau persediaan bersih dari penurunan nilai. Dalam kasus ini, perusahaan hanya melaporkan nilai yang sesuai pada laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak dianggap sebagai pengimbangan secara umum kecuali IFRS tertentu mengizinkan pengimbangan hal itu yang tidak diizinkan. Dan yang kedua yaitu ada konsistensi. Jadi kerangka konseptual mencatat bahwa salah satu karakteristik kualitatif yang meningkatkan adalah keterbandingan. Sebagai bagian dari keterbandingan, kerangka konseptual menunjukkan bahwa perusahaan harus mengikuti prinsip dan metode yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Akibatnya, kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk transaksi dan peristiwa yang serupa kecuali jika IFRS mengharuskan kebijakan yang berbeda. Demikian, yang menggunakan metode garis lurus untuk mendepresiasi properti, pabrik, dan peralatan melaporkan metode garis lurus untuk semua periode yang disajikan. Lalu yang ketiga, presentasi yang adil. Perusahaan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Penyajian yang wajar berarti penyajian transaksi dan peristiwa secara jujur dengan menggunakan definisi dan kriteria pengakuan dalam kerangka konseptual. Diasumsikan bahwa penggunaan IFRS dengan pengungkapan yang tepat menghasilkan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Dengan kata lain, penggunaan kebijakan akuntansi yang tidak tepat tidak dapat diatasi dengan catatan penjelasan atas laporan keuangan. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, seperti yang di perusahaan dapat menggunakan pengesampingan yang benar dan wajar. Situasi ini berkembang, contohnya seperti ketika IFRS untuk perusahaan tertentu tampaknya bertentangan dengan tujuan pelaporan keuangan. Jadi, situasi ini dapat terjadi ketika badan pengawasan mengindikasikan bahwa IFRS tertentu mungkin menyesatkan. Sekian, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri. Terima kasih.